menceritakan semuanya, tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh sekali-kali saya langsung bertanya kepada yang lebih ahli dan mereka yang lebih menyelesaikan semuanya. Lapor balik, iya, tenang aja sayangku. Masyarakat itu kan udah pada pintar. Jang. Wah. Aura ularnya kenceng, nggak apa-apa. Kalau aura ular itu lebih penting daripada, lebih baik daripada aura CEO. Nggak mimpi. Oh, ularnya CEO, say, mengkeret ularnya. Tembak, gang. Adegan ini mah ebol-ebol mah di kamar aja, bro. Dukun lagi ngamuk. Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di Hanel Surapento, Hanel yang membahas dan mereaksi berbagai peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk reaksi dari para kreator lainnya. Di video kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru terkait Emma Waroka, Sarwenda, dan juga komentar dari Denny Darko. Situasi yang sebelumnya hanya ramai di media sosial kini dikabarkan memasuki babak baru sehingga memunculkan beragam tanggapan dari publik. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah persoalan ini akan semakin panjang? Dan bagaimana tanggapan pihak-pihak yang terlibat? Semua perkembangan terbarunya akan kita bahas di video ini. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Jangan suka ke dukun. Nanti kamu yang dimakan setan. Karena kamu sudah pesugihan. Kenapa pesugihan? Karena nggak percaya diri. Artis lain berlomba-lomba acting. Artis lain berlomba public speaking, tapi kamu malah pergi ke Gunung Kewong untuk kamu dimakan King Kong. Ya, belum lagi dapat panggilan Polola. Untuk apa? Untuk kamu yang live-nya esek-esek. Sabar aja, seluruh Indonesia bisa melaporkan dirimu. Jangan terlalu sombong, nanti kamu jatuhnya sakit banget. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Karena apa? Karena aku sangat zalim. 10. 9 artis idolaku, semangat sehat, amin. Nonton Istiqomah Cinta jam 9:30 malam. 5, 4, 3, 2, 1. Kamunya zalim, gak butuh uang. Padahal saban hari jualan kutang. Tapi mengatakan gak butuh uang, gak butuh netizen. Tapi setiap hari jualan, live streaming. Jualan kutang kuning, kutang merah, kutang ungu, kutang abu-abu. Tapi gak butuh uang netizen. Benar aja. Itulah kalau orang yang sudah kena asap-asap dupa. Jadi begitu ngelantur. Gak butuh duit, gak butuh netizen, tapi jualannya di live streaming. Saat anaknya nanti berpindah Hakaso kepada Ruben Onsu, itu adalah titik di mana Sarwenda akan kehilangan rumahnya. Dan di saat itu juga, saya katakan saat ini, dia akan kehilangan Gio juga. Kenapa kehilangan Gio juga, Mas? Karena saat itu, saat Sarwenda kehilangan anaknya, dan Sarwenda kehilangan rumahnya, itu akan menunjukkan Sarwenda ini dalam kondisi yang akhirnya dia ini kalah karena dalam pertempuran yang dia tetap berusaha untuk menangkan. Bukan sesuatu yang akhirnya dia ini mengaku meminta maaf, dan akhirnya orang-orang pun ikut memaafkan. Saat dia nanti sudah kehilangan semua itu, apa yang tersisa dari seorang Wendata? Apa alasan orang-orang untuk tetap mencintainya? Lagi rame di tweet nih gara-gara pergunung kawian ini nih muncul price list price list menu-menu kalau kamu berkunjung ke Pesarean Gunung Kawi. Tuh di sini sih aku lihat paling mahal tuh ya tumpeng sapi, wayang ruatan. Kayaknya ini best nih.
1 ekor sapi sajen. Yang paling murah nih ayam besek nih. Kayaknya ini dikit kali ya. Coba kayaknya aku yang ini deh. Wayang ini nih. Wayang ruatan ini kayaknya ya. Mau nggak kita yuk patungan kita 25 juta pula. Ayolah guys, ada yang mau patungan? Nanti bagi-bagi kita nasi ini wayang ruatan ini. Cus lah ada yang mau. Aduh, cuy. Ada berita terbaru nih ya, datangnya dari mana? Dari Cici SW ya, dengan pengacaranya ya, yang mendatangi kantor Polres Jakarta Selatan untuk membuat pelaporan ya. Kita nggak tahu nih membuat pelaporan untuk siapa ya, yang pastinya katanya mencemarkan nama baik ya, memfitnah ya. Nah, boleh nggak nih saya ngomong sedikit di sini ya? Ini saya bukan buat menghujat Cici SW ya. Nah, sebenarnya ya masalah ini nggak akan terjadi ya kalau aja kamu tuh waktu itu hati-hati dalam berucap ya. Kamu juga harusnya waspada loh Cici SW dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Mungkin kamu nggak ngerti kalau saat itu mungkin ada yang merekam apa yang kamu bicarakan ya, dan akhirnya diupload ya di medsos ya. Akhirnya membahayakan diri kamu ya. Harusnya kamu ini jadi pelajaran ya untuk berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya, karena tidak semua orang-orang yang ada di dekat kita itu semuanya baik kepada kita ya. Mungkin ada rasa iri ya, melihat kesuksesan kamu, melihat kebahagiaan kamu, sampai terjadilah peristiwa ini ya, dan akhirnya berlanjut ya, sampai apa yang kamu katakan kepada mantan suamimu ya. Jadi percuma sih sebenarnya kamu juga melaporkan kepada pihak yang berwajib ya, karena yang kamu lawan ini adalah netizen ya. Netizen itu juga tidak akan berkata yang tidak baik ke kamu kalau netizen juga tidak melihat apa yang kamu lakukan ya. Seperti kan kamu live ya untuk menawarkan afiliat kamu ya, tetapi di situ kan kita lihat bagaimana kita jadi nonton kemesraan kamu dan pacarmu ya, dan juga kamu membawa anakmu ya kan di dalam live kamu ya kan, padahal kan kata kamu mau menjaga mental anak-anakmu ya. Jadi kita di sini jangan juga menunjuk orang lain ya, kita juga harus melihat diri kita nih, ibaratnya jempol ini telunjuk ke orang, ini ke diri kita ya. Jadi juga kita harus lihat ke diri kita, kenapa sampai peristiwa ini terjadi ya. Jadi kita juga jangan menyalahkan satu pihak ya. Tidak akan terjadi tidak ada sebab kalau tidak ada akibat itu ya. Jadi sedikit pesan dari saya, lebih baik menenangkan diri sajalah ya, nggak usah membuat laporan ke sana, laporan ke sini yang akan menjadi masalah ini nggak selesai ya. Itu sedikit pesan dari saya ya untuk kamu. Semoga kamu bisa segera menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya. Oke, bye-bye. Tiba-tiba muncul petisi penolakan kepada Syarwenda. Nah, ini muncul tiba-tiba setelah adanya desas-desus atau isu ada beberapa kreator yang akan dilaporkan oleh SW karena pencemaran nama baik atau merugikan. Ini bentuk reaksi dari netizen ya, mungkin karena apa yang dilakukan oleh SW ini yang kemarin itu mohon maaf ya, di awalnya dengan adiknya yang menantang netizen. Nah ini kan tantangan yang luar biasa waktu itu, yang mengatakan bahwa rezeki itu dari Tuhan. Terus netizen ini kayak nggak ada manfaatnya begitu loh, nggak ada harganya di mata mereka begitu loh. Intinya itu kalau kamu mau nonton aku tonton aja, kalau nggak mau ya kalian skip aja, ya nggak boleh ya. Namanya public figure itu pasti, kekayaan dari public figure itu pasti sebagian dari netizen. Tanpa netizen, public figure itu tidak akan mendapatkan apapun di media sosial ya kan. Ya harusnya yang mereka pahami itu harusnya itu. Petisi ini kemudian disusul lagi petisi Save CSW begitu ya. Tapi dengan ini kalau yang
penolakan kepada SW di publik ini sekian ratus ribu yang menandatangani petisi ini. Ya, saya tidak bisa berkata apa-apa, Cah. Ya mungkin ini menjadi salah satu sebab akibat. Ojo sombong ketika kamu itu di puncak. Karena apa? Ketika seorang artis tanpa netizen, ya bukan apa-apa, gitu loh ya. Karena netizenmu banyak, pendukungmu banyak, maka akan ada brand-brand yang akan mengendorse kamu, mengenali kamu untuk menjadi brand ambassador atau BA-nya. Terus kalian akhirnya kan bercuan, kaya. Itulah kekuatan netizen, begitu loh. Ketika kamu merendahkan netizen, yo ngono kuwi, ambiar. Wes, yo. Kalau saya pribadi melihat persoalan ini, yang paling menarik bukan hanya soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Justru yang membuat publik terus mengikuti kasus seperti ini adalah bagaimana setiap perkembangan selalu memunculkan respons baru dari berbagai pihak. Hari ini ada pernyataan, besok muncul klarifikasi, lusa ada tanggapan lagi dari pihak lain. Akhirnya perhatian publik semakin besar karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Menurut saya, ketika sebuah persoalan sudah menjadi konsumsi publik, semua pihak perlu menyadari bahwa setiap ucapan akan dianalisis, dipotong, dibagikan, bahkan ditafsirkan dengan berbagai cara oleh warganet. Hal seperti ini memang hampir tidak bisa dihindari di era media sosial. Karena itu, semakin besar perhatian publik, semakin penting pula memilih kata-kata dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. Saya juga melihat bahwa publik sekarang jauh lebih kritis dibanding beberapa tahun lalu. Penonton tidak lagi langsung percaya pada satu narasi saja. Mereka biasanya menunggu klarifikasi dari semua pihak, membandingkan berbagai sumber, lalu membentuk kesimpulan sendiri. Menurut saya, itu merupakan perkembangan yang positif karena masyarakat tidak mudah terpancing oleh satu potongan video atau satu unggahan saja. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa konflik yang terus berlarut-larut seringkali justru menghabiskan energi semua pihak. Publik memang penasaran dengan perkembangan terbaru, tetapi pada akhirnya banyak orang juga berharap persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Semakin panjang sebuah konflik, semakin besar pula kemungkinan munculnya kesalahpahaman baru yang sebenarnya tidak perlu. Kalau saya menjadi penonton biasa, saya akan lebih memilih melihat setiap informasi secara utuh daripada langsung mengambil kesimpulan. Saya ingin mendengar penjelasan dari semua pihak sebelum menentukan pendapat. Menurut saya, sikap seperti itu jauh lebih adil daripada langsung memihak hanya karena menyukai salah satu tokohnya. Saya juga melihat bahwa media sosial memiliki dua sisi. Di satu sisi, media sosial membuat informasi menyebar dengan sangat cepat sehingga masyarakat bisa mengikuti perkembangan terbaru. Namun di sisi lain, kecepatan itu juga membuat potongan-potongan informasi seringkali lebih viral daripada penjelasan lengkapnya. Akibatnya, banyak orang sudah memiliki opini sebelum mengetahui keseluruhan cerita. Menurut saya, siapapun yang menjadi figur publik pasti menghadapi tantangan besar ketika kehidupan atau pendapatnya menjadi sorotan. Apapun yang diucapkan bisa memancing dukungan sekaligus kritik. Karena itu, menjaga komunikasi yang jelas dan tidak emosional menjadi hal yang sangat penting agar persoalan tidak semakin melebar. Saya juga berpendapat bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Namun, akan lebih baik jika semua pihak menyampaikan argumen dengan tetap menghormati satu sama lain. Dengan begitu, publik bisa menilai berdasarkan isi pembicaraan bukan karena adanya saling menyerang atau penggunaan kata-kata yang berlebihan. Yang menarik dari kasus seperti ini adalah bagaimana masyarakat ikut berdiskusi dan memberikan pendapat. Ada yang mendukung satu pihak, ada yang mendukung pihak lainnya,
Bahkan ada yang memilih bersikap netral sambil menunggu perkembangan berikutnya. Menurut saya, setiap orang berhak memiliki pandangan masing-masing selama tetap menghormati orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kalau melihat perkembangan yang ada, saya pribadi merasa bahwa publik masih akan terus mengikuti kabar ini sampai ada penyelesaian yang benar-benar jelas. Selama masih ada tanggapan baru dari pihak-pihak yang terlibat, kemungkinan besar pembahasan mengenai persoalan ini juga masih akan terus bermunculan di berbagai platform media sosial. Namun, sekali lagi, saya sendiri lebih memilih untuk tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang paling benar. Saya lebih tertarik mengamati bagaimana setiap pihak menjelaskan posisinya dan bagaimana perkembangan berikutnya berlangsung. Menurut saya, itulah cara yang lebih bijak dibanding langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi. Nah, itu semua adalah pendapat pribadi saya sebagai kreator yang sedang mereaksi isi video ini. Bisa saja teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, dan itu tentu sah-sah saja. Yang terpenting, mari kita berdiskusi dengan santun, saling menghargai pendapat, dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap jaga etika dalam berdiskusi. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Surapento. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.